Peringatan serius dari Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan peringatan keras tentang ancaman paling berbahaya bagi masa depan bangsa, bukan serangan militer, bukan pula konflik politik, melainkan penyalahgunaan zat terlarang. Dalam pandangannya, ancaman ini mampu menghancurkan generasi muda, merusak moral bangsa, dan melemahkan ketahanan nasional dari dalam. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini tengah memprioritaskan penguatan sistem hukum dan pengawasan terhadap peredaran zat terlarang. Ia menyebut, perang melawan ancaman ini sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan negara. Bahaya ini ada di depan mata, merusak masa depan bangsa, tegasnya. Ucapan itu menjadi sinyal kuat bahwa isu penyalahgunaan zat adiktif kini bukan lagi sekedar urusan kriminal, melainkan sudah menjadi persoalan ketahanan nasional yang harus ditangani serius oleh seluruh elemen masyarakat. Dunia hiburan dan lingkaran gelap yang tak pernah usai. Kasus penyalahgunaan zat terlarang di kalangan selebritas kembali jadi sorotan publik. Seolah tidak pernah ada habisnya, setiap tahun muncul nama-nama baru dari dunia hiburan yang tersandung kasus serupa. Pertanyaannya, mengapa para figur publik ini begitu rentan terjerumus dalam lingkaran berbahaya tersebut? Tekanan karir, pergaulan yang salah arah, hingga gaya hidup glamor kerap disebut sebagai pemicu utamanya. Namun, di balik itu semua, ada persoalan yang jauh lebih dalam, ketergantungan yang tidak tertangani dengan baik. Banyak pelaku di dunia hiburan akhirnya terjebak bukan karena keinginan, melainkan karena kehilangan kendali atas diri sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan zat bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah kesehatan dan sosial yang membutuhkan pendekatan menyeluruh, bukan hanya hukuman semata. Pandangan ahli. Akar masalah ada di pola hidup dan penanganan yang salah. Dalam wawancara eksklusif bersama Metro TV, Kombes Polawian Slamet Pribadi, mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, menjelaskan bahwa pola hidup dan lingkungan menjadi faktor besar yang membuat seseorang sulit lepas dari ketergantungan. Menurutnya, penangkapan tanpa disertai penanganan medis yang tepat justru memperburuk keadaan. Ia menilai bahwa pecandu harus mendapatkan pemeriksaan menyeluruh oleh tim asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang butuh perawatan rawat jalan atau rawat inap. Tanpa proses itu, penahanan hanya akan mempertemukan mereka dengan jaringan baru di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, sistem yang hanya fokus pada penindakan tanpa rehabilitasi justru beresiko memperpanjang rantai penyalahgunaan, bukan memutusnya. Mengapa penangkapan saja tidak cukup? Kombes Polawian menegaskan bahwa banyak kasus penyalahgunaan justru berhenti di tahap penangkapan tanpa ada tindak lanjut medis. Padahal, setiap pengguna memiliki hak untuk mendapatkan perawatan agar bisa pulih. Dalam undang-undang, hal ini telah diatur dengan jelas, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak maksimal. Alhasil, mereka yang seharusnya dibimbing keluar dari ketergantungan malah terjebak kembali dalam lingkungan yang memperburuk kondisi mental dan fisik. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi bukan bentuk pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan bagian dari proses pemulihan yang seharusnya berjalan berdampingan dengan penegakan hukum. Jika langkah ini dilakukan dengan benar, bukan tidak mungkin tingkat kekambuhan dapat ditekan secara signifikan. Hak rehabilitasi dan celah di lapangan. Dalam penjelasannya, Kombes Polawian juga menyinggung bahwa undang-undang memberikan hak rehabilitasi bagi mereka yang menggunakan zat terlarang untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk memperjualbelikannya. Namun, dalam praktiknya, banyak yang tidak mengetahui atau tidak mendapatkan hak tersebut karena lemahnya koordinasi antar aparat dan tim asesmen. Ia menyebut pengguna seharusnya langsung diajukan ke tim asesmen untuk menilai tingkat ketergantungan dan menentukan langkah perawatan. Tanpa proses ini, pengguna berisiko ditempatkan di ruang tahanan bersama pengedar, yang justru membuka peluang munculnya jaringan baru. Inilah yang menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan siklus penyalahgunaan di kalangan masyarakat maupun selebritas. Mengapa program rehabilitasi sering gagal? Meski telah ada sistem rehabilitasi, nyatanya banyak mantan pengguna yang kembali mengulangi perbuatannya. Menurut ahli, hal ini disebabkan lemahnya program aftercare atau pendampingan pasca perawatan.
Setelah keluar dari pusat rehabilitasi, banyak mantan pengguna dibiarkan tanpa bimbingan psikolog, tanpa dukungan keluarga, dan tanpa pengawasan lingkungan. Padahal, masa pasca pemulihan justru menjadi fase paling rentan. Disinilah peran keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting. Mereka harus menjadi sistem pendukung agar mantan pengguna tidak kembali tergoda. Kombes Polawian menekankan bahwa penyembuhan tidak berhenti di rumah sakit, justru dimulai ketika seseorang kembali ke kehidupan nyata. Lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Masalah lain yang turut disorot adalah lemahnya sistem pengawasan berkelanjutan. Menurut Kombes Polawian, proses pemulihan seharusnya tidak berhenti di tahap penyidikan. Dukungan medis, pengawasan psikologis, dan pendampingan hukum harus terus diberikan hingga seseorang benar-benar pulih. Sayangnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat banyak proses berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar pengguna kembali terjerumus. Pemerintah diharapkan mampu menyiapkan anggaran khusus dan tenaga profesional yang fokus pada perawatan berkelanjutan, karena tanpa itu, rehabilitasi hanya akan menjadi simbol tanpa hasil nyata. Refleksi, saatnya perang melawan narkoba dimulai dari kesadaran kolektif. Dari seluruh pembahasan ini, satu hal yang jelas, penyalahgunaan zat terlarang bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Presiden Prabowo sudah mengingatkan bahwa ancaman ini bisa menghancurkan masa depan bangsa jika tidak segera ditangani dengan strategi yang terpadu antara penegakan hukum dan pemulihan medis. Para ahli pun sepakat bahwa langkah paling efektif adalah membangun kesadaran kolektif, dimulai dari keluarga, lingkungan, hingga institusi pendidikan. Perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan dengan operasi penangkapan, tetapi dengan membangun benteng moral dan edukasi bagi generasi muda. Karena sejatinya, bangsa yang kuat bukan hanya yang mampu menjaga perbatasannya, tetapi juga yang mampu menjaga masa depan rakyatnya dari kehancuran akibat kecanduan. Lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Masalah lain yang turut disorot adalah lemahnya sistem pengawasan berkelanjutan. Menurut Kombes Polawian, proses pemulihan seharusnya tidak berhenti di tahap penyidikan. Dukungan medis, pengawasan psikologis, dan pendampingan hukum harus terus diberikan hingga seseorang benar-benar pulih. Sayangnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat banyak proses berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar pengguna kembali terjerumus. Pemerintah diharapkan mampu menyiapkan anggaran khusus dan tenaga profesional yang fokus pada perawatan berkelanjutan, karena tanpa itu, rehabilitasi hanya akan menjadi simbol tanpa hasil nyata. Refleksi, saatnya perang melawan narkoba dimulai dari kesadaran kolektif. Dari seluruh pembahasan ini, satu hal yang jelas, penyalahgunaan zat terlarang bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Presiden Prabowo sudah mengingatkan bahwa ancaman ini bisa menghancurkan masa depan bangsa jika tidak segera ditangani dengan strategi yang terpadu antara penegakan hukum dan pemulihan medis. Para ahli pun sepakat bahwa langkah paling efektif adalah membangun kesadaran kolektif, dimulai dari keluarga, lingkungan, hingga institusi pendidikan. Perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan dengan operasi penangkapan, tetapi dengan membangun benteng moral dan edukasi bagi generasi muda. Karena sejatinya, bangsa yang kuat bukan hanya yang mampu menjaga perbatasannya, tetapi juga yang mampu menjaga masa depan rakyatnya dari kehancuran akibat